Halo sahabat-sahabat dimanapun berada. Sahabat-sahabat, beberapa orang dalam grup WA ketika berdiskusi membahas tentang doktrin Trinitas, kemudian mereka tidak bisa berargumen dengan Alkitabiah. Seringkali orang menyarankan supaya belajar sejarah gereja kepada Bapak Bambang Nursena. Begitu katanya ya. Jadi seringkali. Kemudian sekitar sebulan yang lalu juga saya waktu satu pagi saya lari pagi di satu lapangan begitu ya. Kemudian saya ketemu kenalan baru dan kemudian kita berdiskusi dan ternyata dia seorang yang aktif di salah satu gereja. Dan kemudian kita sempat berdiskusi juga tentang Trinitas. Dan saya tegas katakan bahwa Trinitas bukan ajaran Alkitab. Saya ungkapkan ayat-ayatnya bagaimana ajaran yang disampaikan oleh Yesus ketika bicara tentang Allah yang benar. Nah, singkat cerita ujung-ujungnya dia tidak bisa menjawab dan dia bilang kalau bicara Trinitas harus belajar dengan sejarah gereja. Belajar sama Bambang Nursena. Begitu katanya, ya. Nah, sahabat-sahabat, hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah buat siapapun Anda yang masih menyangka dan mengira bahwa Bambang Nursena, gelarnya sekarang doktor ya, Doktor Bambang Nursena adalah orang yang betul-betul paham sejarah gereja, adalah orang yang betul-betul mengetahui sejarah gereja yang benar. Saya mau tegaskan, itu semua hanyalah hoax, pembodohan dan penipuan publik. Sekali lagi ya, saya tidak main-main ini. Semua orang yang masih menyangka dan mengatakan bahwa Pak Dr. Bambang Nursena adalah orang yang sangat paham sejarah gereja, Anda sekalian sedang tertipu oleh hoax dan pembodohan dan penipuan publik. Sebenarnya di beberapa video saya terdahulu sudah sering saya ungkapkan ya. Tapi pada video kali ini kembali ingin saya sampaikan sahabat-sahabat bahwa Bambang Nursena sesungguhnya sama sekali tidak jujur dalam berbicara sejarah gereja. Dan saya bisa buktikan sejarah gereja yang sering diomongkan oleh Bambang Nursena dan anak buahnya itu kan kejadian yang sudah lama sekali terjadi, ribuan tahun yang lalu. Sedangkan kejadian yang baru terjadi setahun yang lalu saja, Bambang Nursena terbukti memberitakan sejarah yang penuh kebohongan, penipuan, bahkan fitnah. Ya, itu sudah saya sampaikan di video saya yang terdahulu, yang sebentar lagi sahabat-sahabat bisa simak ya. Saya akan tampilkan kembali video itu ya. Bahwa tahun 2008 Bambang Nursena pernah menulis buku, membuat seminar dan makalah yang isinya adalah kebohongan sejarah yang terjadi setahun sebelumnya, yaitu tahun 2007. Jadi kejadiannya sama-sama di Indonesia dan baru umur setahun. Sejarah yang baru usia setahun saja Bambang Nursena nekat melakukan pembodohan, penipuan, bahkan fitnah. Apalagi gitu kok mau ngomong sejarah gereja tahun 1500, sejarah gereja 2000 tahun yang lalu ya. Sahabat-sahabat, apa yang saya sampaikan ini nggak main-main ya. Yang saya sampaikan ini adalah menunjuk kepada orang yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai orang yang hebat. Gelarnya doktor. Doktornya bukan doktor sembarangan, tapi doktor ahli hukum. Doktor Bambang Nursena itu ahli hukum gelar doktornya. Tapi bersama video ini saya mau sampaikan bahwa doktor ahli hukum ini pernah melakukan pembodohan, penipuan, bahkan fitnah yang dilakukan sekitar tahun 2008. Pada saat itu gelarnya dia belum doktor, dia baru sarjana hukum. Bambang Nursena sarjana hukum ya, tapi data-datanya akurat. Jadi nggak main-main ya. Saya Franciscus Donald Ignatius ketika mengatakan bahwa Dr. Bambang Nursena pernah melakukan pembodohan, penipuan, dan fitnahan, ini nggak main-main. Itu sebabnya sampai hari ini Bambang Nursena tidak akan berani menanggapi video yang saya tampilkan itu. Oke sahabat-sahabat, sekian aja video kali ini. Saya mengajak teman-teman menyaksikan kembali video yang pernah saya buat dan saya tampilkan, yang berisi tentang penipuan,
pembodohan dan fitnah yang sudah dilakukan Bambang Nursena. Berikut ini videonya. Selamat menyimak ya. Video ini terdiri dari 2 bagian. Harap ditonton sampai tuntas ya, supaya tidak gagal paham. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Halo, salam sejahtera untuk semuanya. Sobat-sobatku dimanapun berada, foto yang nampak di layar ini adalah foto salah satu buku hasil karya Bambang Nursena, Sarjana Hukum, yang diberi judul Sekte Unitarian Bukan Kristen Tauhid. Adapun isi buku ini pernah juga menjadi bahan makalah seminar yang digelar oleh Bambang Nursena, Sarjana Hukum dan rekan-rekannya di depan publik di Gedung Keuskupan Jalan W.R. Supratman nomor 4, Surabaya, Jawa Timur, pada 11 Maret tahun 2008. Sobat-sobatku, video ini saya buat sebagai suatu bentuk tanggapan dan hak jawab saya secara terbuka atas tuduhan-tuduhan yang mengandung kebohongan publik dan juga fitnahan-fitnahan yang sudah dilakukan oleh seorang yang bergelar sarjana hukum yang bernama Bambang Nursena terhadap saya, Franciscus Donald Ignatius, beserta rekan-rekan saya lainnya, Beni Irawan dan kawan-kawan lainnya, atau yang dikenal juga sebagai orang-orang Unitarian yang ada di Indonesia ini. Adapun bentuk-bentuk fitnahan, penipuan publik dan tuduhan-tuduhan yang sudah dilakukan oleh Bambang Nursena, Sarjana Hukum ini telah dilakukannya secara sistematis dan masif melalui berbagai kesempatan. Media cetak, berbentuk makalah, yang kemudian sempat juga dijadikan buku dan disebarkan ke berbagai wilayah di Indonesia ini. Dan juga diseminarkan pula kepada publik pada tanggal 11 Maret tahun 2008 di Gedung Keuskupan Jalan W.R. Supratman nomor 4 Surabaya. Dan kemudian bahan makalah yang jadi buku ini juga kemudian disebarluaskan oleh murid-muridnya Bambang Nursena, dan salah satu muridnya yaitu Rita Wahyu juga menampilkan makalah atau naskah buku yang mengandung fitnah dan penipuan publik ini, disiarkan melalui website www.sarapanpagi.org dengan judul Sekte Unitarian Bukan Kristen Tauhid, yaitu diposting pada hari Senin 7 Oktober 2013. Tercatat jamnya 10.21 PM atau jam 10.21 malam. Inilah yang terjadi. Sahabat-sahabatku, mungkin ada di antara teman-teman yang bertanya-tanya, mengapa video berbentuk tanggapan terbuka ini harus saya buat? Setelah sekitar 13 tahun lamanya, Bambang Nursena dan murid-muridnya dan kawan-kawannya senantiasa menyebarkan kabar bohong dan fitnahan-fitnahan terhadap saya, teman-teman saya, atau orang-orang yang disebut sebagai Unitarian di Indonesia ini. Jawabannya adalah sebab ada 2 hal penting yang mendasari saya harus membuat video ini. Yang pertama, perlu diketahui adalah bahwa sejak beberapa tahun yang lalu, Roh Kudus menjamah saya, dan Roh Kudus memberitahu saya untuk menghabiskan sebagian besar sisa hidup saya di dunia ini sebagai seorang wartawan Injil atau pemberita Injil, pekabar, pewarta Injil Kerajaan Allah yang Alkitabiah. Di mana salah satu sikap sebagai seorang wartawan Injil adalah sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua sampai 4. Demikian saya bacakan ya. Beritakanlah firman dan siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, jadi sebagai wartawan Injil atau pemberita pengabar Injil, saya harus bersikap
mau untuk menyatakan kesalahan-kesalahan jika ada. Harus sabar, mau terus-menerus menegur. Tidak bosan-bosan memberitahu orang-orang yang salah. Itu harus dilakukan. Dan di ayat yang ketiga, saya lanjutkan ya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, jadi banyak orang hari ini lebih suka mengumpulkan guru-guru yang suka mendongeng. Dan dengan segala hormat harus saya katakan salah satu dari guru yang suka mendongeng ini adalah Bambang Nursena. Itu tadi alasan yang pertama. Ya, saya harus selalu senantiasa berani menyampaikan kebenaran dan sekaligus menyatakan kesalahan kepada orang yang salah. Memberitahu dan menegur orang-orang yang mengajarkan doktrin yang tidak alkitabiah. Sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2-4. Kemudian alasan yang kedua adalah dari sisi fakta hari ini, sobat-sobatku. Jadi begini sobat-sobatku. Adapun tuduhan-tuduhan atau penipuan publik dan fitnahan-fitnahan yang sudah dilakukan oleh Bambang Nursena itu ternyata sering ditirukan dan diikuti oleh banyak sekali anak buah atau murid-muridnya. Sehingga fitnah dan penipuan publik itu yang tadinya mungkin dilakukan hanya oleh Bambang Nursena sarjana hukum seorang diri saja. Tapi kini sudah menjadi semacam penipuan dan fitnah berjamaah. Nah, karena hal ini sudah menjadi kejahatan intelektual yang berjamaah, maka hal ini perlu untuk ditanggapi. Mengapa penting? Sebagaimana kita tahu ada ungkapan yang tentunya kita sepakat ya. Ada ungkapan yang mengatakan demikian. Kebohongan atau penipuan yang dilakukan secara terus-menerus, secara masif, kontinu dan terus. Ada suatu waktu akan dianggap sebagai kebenaran. Sekali lagi ya. Jadi yang namanya kebohongan atau penipuan yang dilakukan secara terus-menerus, terstruktur, sistematis dan masif. Maka pada suatu waktu kebohongan ini bisa-bisa dianggap sebagai kebenaran. Nah, maka dari itu supaya kebohongan ini tidak terus bertahan dan jangan sampai dianggap sebagai kebenaran, maka perlu ada waktu kebohongan ini dibongkar dan dinyatakan salah. Inilah yang harus saya lakukan. Kiranya perlu diketahui teman-teman, bahwa dalam makalah atau buku dan bahan seminar yang dilakukan oleh Bambang Nursena ini, sebetulnya ada banyak bentuk kebohongan atau fitnah yang dilakukannya. Tapi tentunya akan memakan terlalu banyak waktu jika kita harus mengulasnya satu persatu. Nah, maka melalui video kali ini saya hanya akan mengulasnya beberapa hal saja ya, tidak semuanya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin belum memiliki naskah atau bukunya dan ingin membacanya, silakan bisa juga dilihat di websitenya Rita Wahyu ya. Jadi buka di Google, kemudian ketik sarapanpagi.org, itu ada sekte Unitarian bukan Kristen Tauhid. Itu akan muncul naskah yang dijadikan makalah, seminar dan juga dijadikan buku oleh Bambang Nursena pada tahun 2008 lalu. Baiklah sahabat-sahabatku, sebelum kita memulai membahas fitnahan-fitnahan atau kebohongan publik yang dilakukan Bambang Nursena ini, sekali lagi saya ingatkan bahwa pada video kali ini saya tidak akan membahasnya satu persatu semuanya, tidak. Tapi hanya beberapa poin atau beberapa bagian saja. Oke, marilah kita mulai ya. Oke sobat-sobatku, ini makalahnya sudah saya print ya. Dari websitenya Rita Wahyu. Sekte Unitarian bukan Kristen Tauhid. Bambang Nursena, sarjana hukum. Sekarang dia sudah jadi doktor ya. 13 tahun yang lalu masih sarjana hukum. Sekarang sudah jadi doktor ahli hukum. Baik sobat-sobatku. Di dalam ceramah dan makalah atau bukunya Bambang Nursena ini,
Hal penting yang pertama akan saya bongkar adalah di bagian bab 1 dan bab 2. Bambang Nursena ya di sini bagian 1, bagian 2 juga ya. Mengatakan bahwa Unitarian itu didirikan atau muncul pertama kali di Eropa katanya. Dan pendirinya dikatakan, ini ditulis di sini. Pendirinya disebutkan ya. Ada Michael Servetus, ada Francis David, ada John Biddle. Dan kemudian dia mengulas panjang lebar ya di bagian kedua. Michael Servetus bla 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 bla, John Biddle bla bla bla, Francis David bla 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 bla. Panjang lebar dijelaskan. Nah, harus saya tegaskan bahwa informasi yang disampaikan oleh Bambang Nursena Sarjana Hukum ini adalah sebuah bentuk pembodohan publik yang juga menjadi kebohongan. Mengapa? Karena ketika berbicara Unitarian, jika yang dimaksud adalah saya dan rekan-rekan saya di Indonesia, sangat keliru jika Bambang Nursena menyampaikan kepada khalayak umum bahwa Unitarian itu dimulai di Eropa. Mengapa keliru dan bisa menjadi pembodohan dan sekaligus kebohongan publik? Adalah sebab Unitarian sesungguhnya yang kami percayai dan kami yakini adalah berasal dari kata uno. Jadi Unitarian itu sebutan bagi orang-orang yang percaya bahwa Allah itu adanya una. Atau kalau bahasa Italianya uno. Ya. Numero uno. Ya. Artinya Allah itu uno atau satu. One atau one bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi orang-orang atau kelompok yang percaya bahwa Allah itu ada satu, maka bisa disebut sebagai Unitarian. Yang percaya Allah 3 pribadi atau 3 persona, maka disebut kelompok Trinitarian. Nah, Unitarian atau orang-orang atau siapapun yang percaya kepada Allah yang Esa, yang satu, itu dimulai sejak zaman dahulu kala. Para nabi semua bisa disebut sebagai Unitarian. Karena para nabi juga percaya Allah itu satu. Yesus Kristus juga berkata, Bapa, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3 ya. Paulus, penerus Yesus juga mengatakan bahwa bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Sehingga Rasul Paulus, Yesus Kristus, para nabi, semua adalah Unitarian. Jadi adalah penggiringan opini yang mengandung pembodohan dan kebohongan publik. Ketika Bambang Nursena melalui makalah dan ceramah dan seminarnya ini mengatakan bahwa Unitarian muncul di Eropa, didirikan pada tahun sekitar 1500-an atau abad ke-16 katanya ya. Di Eropa dengan tokoh pendirinya, Michael Servetus, Francis David, John Biddle, bla 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 bla. Ini penipuan publik. Ya, itu yang pertama. Sekarang kita akan masuk kebohongan Bambang Nursena yang kedua. Kebohongan Bambang Nursena yang kedua melalui seminar dan makalah atau bukunya ini adalah Bambang Nursena mengatakan bahwa Unitarian tidak percaya keilahian Yesus. Nah, jadi dengan cara Bambang Nursena mengutip tulisan-tulisan Polikarpus, muridnya Yohanes, kemudian juga Ignatius, juga Clemens dari Roma, dan sebagainya itu ya, yang ditulis pada bagian ketiga dari makalah ini. Di sini Bambang Nursena hendak menggiring pendengarnya, membuat kesan seolah-olah Unitarian saya, Frans Donald, dan teman-teman saya tidak percaya keilahian Yesus. Jadi keyakinan saya mau dibenturkan dengan keyakinannya Polikarpus, Ignatius, dan Clemens. Bambang Nursena mengatakan bahwa Clement, Polikarpus, Ignatius, dan murid-murid Yohanes, murid-murid para rasul lainnya itu percaya keilahian Yesus. Nah, kelompok Unitarian, Frans Donald, dan teman-teman ini dengan tulisannya ini ya, Bambang Nursena terkesan menggiring supaya pembacanya berpikir bahwa menurut Frans Donald dan teman-temannya, Yesus itu tidak ilahi. Kira-kira begitu. Nah, sobat-sobatku, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bambang Nursena ini bisa dibilang sebuah jurus strawman argumen. Strawman itu orang-orangan sawah itu loh. Seperti apa strawman argumen? Saya berikan ilustrasi ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, tahun lalu ya, di Indonesia sempat juga ada kelompok yang melakukan strawman argumen atau jurus membuat orang-orangan sawah. Artinya begini. Ada satu kelompok yang membuat isu munculnya PKI. Kemudian kelompok ini juga mencetak baju-baju, ada logo-logonya PKI, pin-pinnya PKI, benderanya PKI ya. Kemudian kelompok ini koar-koar kepada masyarakat bahwa kami menangkap PKI, kami mendapat bukti-bukti bangkitnya PKI ya. Dan kemudian atribut-atribut PKI itu dibakar oleh mereka.
baju-bajunya, benderanya dibakar. Nah, artinya begini, kelompok ini membuat munculnya isu PKI, mereka yang membuat, mereka yang mencetak baju-bajunya, benderanya, pin-pinnya, tapi juga mereka sendiri yang memerangi sendiri dan kemudian mengaku kepada masyarakat bahwa mereka sudah menumpas PKI. Kira-kira seperti itu ya. Jadi strawman argumen atau argumentasi orang-orangan sawah itu seperti itu. Orang-orangan sawah ini maksudnya jadi ada seseorang yang membuat orang-orangan di sawah itu ya, dari jerami begitu ya, dibuat bentuknya orang, kemudian dianggap ini adalah musuh saya, kemudian musuhnya itu dipukuli sendiri, diserang-serang sendiri, dihancurin sendiri, ditakuti sendiri, dan kemudian dikalahkan katanya. Jadi isu yang dimunculkan sendiri, ditakuti sendiri, diperangi sendiri, dan kemudian mereka mengaku saya sudah mengalahkan musuh saya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Bambang Nursena dan kawan-kawan ini seperti itu. Jadi mereka menuduh bahwa Unitarian ini tidak percaya keilahian Yesus. Kemudian dianggap, wah Unitarian ini tidak alkitabiah, melawan ortodoksi gereja, maka ini membahayakan, harus diperangi, harus dilawan, harus diserang. Dan Bambang Nursena merasa membela iman, menyerang Unitarian. Dan kemudian keluar-keluar bahwa Unitarian sudah diserang atau sudah dikalahkan. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bambang Nursena ini menciptakan konsepnya sendiri tentang Unitarian. Yaitu Unitarian versinya Bambang Nursena ya, yang katanya didirikan sekitar abad 16 atau tahun 1500-an dengan pendirinya Michael Servetus, Francis David, kemudian John Biddle, bla 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 ya. Kemudian juga Unitarian tidak percaya keilahian Yesus, bla 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 bla. Inilah Unitarian hasil konsep halusinasinya Bambang Nursena. Lalu konsepnya itu sendiri ditakuti sendiri oleh mereka. Dianggap, wah ini bisa merusak gereja. Dan kemudian diserang sendiri. Dan gak sendirian, Bambang Nursena ngajak murid-muridnya juga menyerang Unitarian hasil dari imajinasi mereka itu. Lalu diklaim bahwa kita sudah menyerang Unitarian, kita sudah mengalahkan Unitarian. Nah, jadi dalam hal ini Bambang Nursena sudah melakukan strawman argumen. Ya, jadi argumentasi seperti orang-orangan sawah itu. Nah, dan tentang klaim Bambang Nursena dan teman-temannya bahwa Unitarian tidak percaya keilahian Yesus, ini jelas menjadi sebuah bentuk kebohongan publik dan fitnah terhadap kami, terhadap saya dan teman-teman Unitarian saya. Karena kami, saya dan teman-teman saya, Unitarian Indonesia, tidak pernah sama sekali mengatakan bahwa Yesus tidak ilahi. Kami sangat percaya keilahian Yesus. Mengapa? Lawang Alkitab sendiri memberitahu saya bahwa jangankan Yesus, saya ini loh ilahi. Loh, saya ini ilahi. Di mana ayatnya? Bisa dibuka di dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Dikatakan bahwa kita ini memiliki kodrat ilahi, ambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kodrat saya ini ilahi. Lah kalau saya saja ilahi, bagaimana mungkin saya percaya bahwa Yesus tidak ilahi? Ya. Jadi klaim bahwa Unitarian atau saya dan teman-teman saya tidak mempercayai keilahian Yesus, itu adalah kabar bohong, hoax, fitnah yang dilakukan kelompoknya Bambang Nursena terhadap saya dan teman-teman saya. Inilah kejahatan intelektual atau penipuan publik yang kedua yang dilakukan oleh Bambang Nursena melalui seminar dan juga buku atau makalahnya yang bertajuk Sekte Unitarian Bukan Kristen Tauhid ini. Lalu dalam salah satu tulisannya di makalah atau buku atau seminarnya ini, si Bambang ini juga berkata demikian. Sebagaimana yang saya tampilkan di layar itu ya, di bagian yang bawah itu. Malahan ketika seorang rekan menyodorkan buku Frans Donal, Allah dalam Alkitab dan Al-Quran sesembahan yang sama atau berbeda, saya hanya mengirimkan SMS yang membodoh-bodohkan mereka. Kalau bukan begitu, lalu dengan kata apa lagi yang tepat? Nah, sobat-sobatku, jadi melalui tulisannya ini atau seminarnya ini, Bambang Nursena mengakui sendiri bahwa dia membodoh-bodohkan Unitarian. Dia merasa pintar, merasa cerdas, dan menganggap Unitarian bodoh. Itu kesan yang ingin dibuat oleh Bambang Nursena. Dan ini selain menjadi sebuah kesombongan rohani, ini juga menjadi suatu kejahatan intelektual ketika berada di hadapan Alkitab. Mengapa ini saya sebut sebagai kejahatan intelektual? Jawabannya adalah berikut ini. Sebagaimana tertulis di dalam ayat Alkitab 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kita bisa baca ya.
Fokusnya nanti di ayat 27. Demikian. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ayat 27, perhatikan baik-baik. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nah, jadi sobat-sobatku, dari 1 Korintus 1 ayat 27 ini kita diingatkan bahwa justru orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia ini, atau orang-orang yang dianggap bodoh oleh orang-orang yang merasa pinter, merasa bijak, merasa cerdas, justru orang-orang yang dianggap bodoh inilah yang akan dipakai oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang yang merasa cerdas, merasa pintar, merasa berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan apa yang merasa kuat, merasa cerdas, merasa bijak. Nah, dalam hal ini nampaknya Bambang Nursena menggenapi ayat ini. Yakni Bambang Nursena menjadi pribadi yang merasa berhikmat, yang merasa kuat ya, tetapi yang akan dipermalukan oleh Allah melalui orang-orang yang dianggap bodoh, orang-orang yang dianggap lemah. Nah, sobat-sobatku, sebentar lagi kita akan melihat seperti apa hal yang sangat memalukan dari seorang Bambang Nursena yang merasa dirinya pintar dan cerdas dan menganggap orang yang lain bodoh itu. Demikianlah. Silahkan saksikan bagian kedua dari rangkaian video ini. Bambang Nursena memfitnah dan menipu. Nampaknya, demi membela doktrin Tritunggal atau Trinitas, Bambang Nursena dan murid-muridnya nekat melakukan fitnah dan penipuan publik. Baik sobat-sobat pemerhati channel Wartawan Injil, video kali ini adalah video bagian kedua dari video yang terdahulu yang bertajuk Bambang Nursena memfitnah dan menipu. Ya, jadi buat siapapun yang belum menyaksikan atau memperhatikan video bagian pertama, harap berhenti sampai di sini, tonton dulu bagian yang pertama, baru boleh melanjutkan bagian kedua ini, supaya tidak gagal paham atau salah paham. Sobat-sobatku, jika di Indonesia ini tersebar kabar bahwa Bambang Nursena dianggap sebagai tokoh teolog yang sangat paham sejarah gereja, sangat memahami sejarah, sangat canggih. Demikian ya kabarnya, katanya begitu. Tapi pada kesempatan ini, kita akan membuktikan betapa tidak becusnya Bambang Nursena dalam menganalisa atau membahas suatu berita atau peristiwa atau sejarah. Sobat-sobatku, dan siapapun yang memperhatikan video ini, di dalam makalahnya atau bukunya yang berjudul Sekte Unitarian Bukan Kristen Tauhid, di bagian ketiga, bentar saya buka dulu ya. Di bagian ketiga ini, Bambang Nursena menuduh Unitarian ini ya, memanfaatkan para teolog dan membuat seminar mencari dukungan. Jadi Bambang Nursena pernah menuduh Unitarian, saya dan teman-teman saya dianggap mencari dukungan dari para teolog lain, kemudian membuat seminar katanya. Ya, di sini ditulis, sobat-sobat bisa baca nih ya. Perhatikan baik-baik. Ini tulisannya Bambang Nursena. Rupanya serangan demi serangan terhadap mereka. Wih, jadi Bambang Nursena mengaku bahwa dirinya melakukan serangan terhadap Unitarian ya. Sehingga dia mengatakan, rupanya serangan demi serangan terhadap mereka yang khususnya mengkritik kemiskinan literatur mereka bla 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 bla. Dan yang selama ini saya lakukan secara tidak langsung karena saya justru khawatir akan jadi promosi gratis bagi kelompok Unitarian itu. Mereka, perhatikan di sini, mereka reaksi dengan menggelar seminar yang menghadirkan Romo Tom Jacob, Romo Bono Wiratmo, Romo kemudian Hortensius dari Lembaga Alkitab Indonesia, dan Nugroho sendiri di Semarang 28 April 2007. Ya.
Jadi menurut Bambang Nursena, Unitarian pernah mengadakan seminar dengan menghadirkan Romo Tom, Romo Bono, Hortensius dari Lembaga Alkitab Indonesia, dan Cahyadi Nugroho sendiri. Jadi perlu diketahui teman-teman, sobat-sobat mungkin yang belum tahu ya. Cahyadi Nugroho adalah salah satu teman saya. Dia dulu adalah sekjen, sekretaris jenderalnya Gus Dur, sahabat karibnya Gus Dur ya, almarhum. Yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. Nah, dalam bukunya ini Bambang Nursena menuduh bahwa kami Unitarian pernah menggelar acara seminar di Semarang untuk mendukung ajaran Unitarian dengan menghadirkan Romo Tom, Romo Bono. Terus selanjutnya saya bacakan ya. Bisa lihat ya. Tujuan seminar itu jelas. Wih, ini katanya Bambang Nursena. Tujuan seminar itu jelas. Wih, dia kayak yang paling tahu, kayak Tuhan aja dia tahu segala-galanya. Untuk mencari dukungan para ahli, seolah-olah membenarkan ajaran mereka. Hal itu tampak dari pertanyaan menggiring pewawancara Hanali, ya disebut namanya sama dia. Hanali, salah satu penganut ajaran Unitarian yang menjadi wartawan Crescendo. Jadi, Bambang Nursena ini benar-benar nekat orangnya ya. Hanya demi membela doktrin Tritunggal, dia nekat melakukan kebohongan publik, memfitnah. Jadi buku ini atau makalah ini jelas menjadi bukti Bambang Nursena sudah memfitnah Unitarian dengan mengatakan bahwa Unitarian menggelar seminar di Semarang. Dan perlu saya beritahu sobat-sobatku, bahwa saya mengenal Romo Tom, Romo Bono, dan kemudian Hanali yang disebut namanya di sini oleh Bambang Nursena, itu adalah ketika saya datang di seminar itu. Dan penyelenggara seminar itu adalah dari majalah Crescendo dan Yayasan Kristen apa begitu ya. Dan sama sekali bukan diselenggarakan oleh Unitarian. Dan kalau di sini Bambang Nursena mengatakan bahwa, dan pembicaranya satu lagi adalah Nugroho sendiri. Ini fitnah dan penipuan publik. Faktanya, Cahyadi Nugroho tidak pernah menjadi pembicara di seminar itu. Saya hadir. Saya salah satu hadirin dan saksi mata. Hari Sabtu tanggal 28 April itu, pembicara yang keempat adalah Pendeta Dri Broto Sudarmo, dosen. Bukan Cahyadi Nugroho. Jadi dengan menuduh pertama, Unitarian dituduh Unitarian menggelar seminar untuk mencari dukungan. Ini benar-benar fitnah dan penipuan publik yang sangat jahat dilakukan oleh Bambang Nursena terhadap Unitarian. Kemudian di situ Bambang Nursena juga mengatakan ya di sini bahwa Hanali ya, jadi ada wawancara, ada wartawan yang namanya Hanali, salah satu penganut ajaran Unitarian yang menjadi wartawan Crescendo. Ini jelas fitnah. Karena Hanali ya, teman-teman kalau mau ngecek bisa langsung ya. Kalau di Semarang itu Hanali itu, Mbak Hana itu setahu saya sekarang dia menjadi bisnis properti ya. Jadi kalau di Semarang itu namanya cukup dikenal dia, karena di jalan-jalan di rumah-rumah itu yang ada dijual itu ada tulisan namanya Hanali, ada nomor teleponnya sekian. Nah, dan setahu saya Hanali dari dulu tidak pernah bergabung menjadi Unitarian. Tetapi oleh Bambang Nursena difitnah bahwa yang mewawancara itu adalah wartawan dari Unitarian namanya Hanali. Kemudian yang mengadakan seminar juga katanya Unitarian. Wih, ini benar-benar penipuan publik. Jadi dalam hal ini Bambang Nursena selain memfitnah Unitarian menggelar seminar, kemudian juga memfitnah wartawan Crescendo yang namanya Hanali itu, ya, difitnah sama dia. Dianggap ini wartawan Unitarian. Jadi yang mengadakan wawancara itu wartawan Unitarian, namanya Hanali. Ini fitnah terhadap Hanali. Dan yang ketiga juga Bambang Nursena ini menghina dan memfitnah Cahyadi Nugroho ya katanya. Cahyadi Nugroho menjadi pembicara. Ya, ini betul-betul fitnah dan penipuan publik. Buat teman-teman yang ingin tahu kalau Pak Cahyadi Nugroho itu saat ini masih hidup ya, berada di Semarang, silakan dicari kalau mau tahu langsung di Jalan Jeruk 7. Ya. Di Jalan Jeruk, belakangnya Java Mall itu, daerah Lamper Sari sana, belakangnya Java Mall, Jalan Jeruk 7, cari aja Pak Cahyadi Nugroho, tahu semua orang-orang. Ya. Jadi bisa dicek langsung di sana. Pak Cahyadi Nugroho tidak pernah datang dan tidak pernah menyelenggarakan seminar seperti yang dituduhkan oleh Bambang Nursena ini. Artinya sahabat-sahabatku, yang perlu harus diperhatikan ya. Jika Bambang Nursena mengatakan bahwa Unitarian mereka reaksi dengan menggelar seminar. Nah,
Ini buku ini oleh Bambang Nursena ditulisnya itu kan tahun 2008. Diseminarkannya 2008. Sedangkan seminar yang diadakan di Semarang, yang menurut Bambang Nursena digelar oleh Unitarian, padahal tidak ya. Yang menggelar sebenarnya itu adalah majalah Crescendo dan Yayasan Gemah Kasih ya. Bukan dari Unitarian itu. Itu majalah lintas denominasi ya. Nah, coba perhatikan sobat-sobatku. Bambang Nursena ini kan selama ini gembar-gembor dia paham sejarah, ahli sejarah, ngerti sejarah yang ditulis di zaman gereja ribuan tahun yang lalu, belasan abad yang lalu. Tapi ternyata ketika tahun 2008 Bambang Nursena menulis makalah dan membuat seminar ini dan bercerita tentang kejadian yang terjadi tahun 2007, artinya 1 tahun sebelumnya ya. Apa yang terjadi? Peristiwa yang baru terjadi setahun yang lalu saja loh. Bambang Nursena salah fatal. Seminar yang bukan diselenggarakan oleh Unitarian tahun 2007, tahun 2008 oleh Bambang Nursena dibilang katanya seminar itu diselenggarakan oleh Unitarian dan menghadirkan Nugroho. Aduh, parah ini. Ngakunya sejarawan. Lawang peristiwa yang baru terjadi setahun yang lalu saja salah-salah. Kok ngaku-ngakunya paham sejarah gereja yang terjadi abad 15, abad 16, 18 abad yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Aduh, ampun Bambang. Aduh ya, jadi teman-teman bisa melihat ya. Ini fakta, ini realita. Buat para pengikut penyanjung-penyanjungnya Bambang Nursena yang membanggakan Bambang Nursena ahli sejarah, ahli kitab suci, bla bla bla. Ini menjadi bukti nyata. Realita menelanjangi kengawuran, ketidakbecusan seorang Nursena dalam menyikapi suatu peristiwa yang baru terjadi beberapa bulan yang lalu. Ya ingat, seminar di Semarang yang diselenggarakan oleh majalah Crescendo itu. Sebentar, saya ambil majalahnya ya. Nah ini sobat-sobat warin, ini penampakan majalahnya, majalah Crescendo ya, majalah rohani lintas denominasi Crescendo ya. Kemudian seminar yang dimaksud tadi itu yang tahun 2007 itu ini nih. Teman-teman bisa lihat ya. Seminar dan diskusi interaktif keilahian Yesus Kristus dari perspektif Alkitab. Nah ini narasumbernya ya, mempertemukan para teolog dan pakar Alkitab ya. Siapa mereka ini? Profesor Bono Wiratmo, dosen Universitas Kristen Duta Wacana atau Romo Bono, ini orangnya. Kemudian pembicara kedua, Pendeta Dri Broto Sudarmo, MTH, dosen Kristen Satya Wacana Salatiga, ya ini orangnya. Kemudian pembicara ketiga, Hortensius dari Lembaga Alkitab Indonesia, ini loh orangnya. Dan pembicara keempat, Romo Tom Jacobs, ini orangnya ya. Jadi ini acaranya diadakan di Ballroom Alam Indah Resto, Jalan Setiabudi nomor 12 Semarang, Sabtu pukul 10 pagi sampai 4 sore, 28 April 2007. Ya. Jadi jelas yang menyelenggarakan majalah Crescendo. Ini bisa dilihat ini. Hanali. Nah, ini ada nomor HP-nya ini. Kalau teman-teman mau ngecek langsung tanya sama Hanali ini. Hanali 081 127 4900 ya. Jadi seminar yang diadakan di Semarang tanggal 28 April 2007 itu sama sekali bukan diselenggarakan oleh Unitarian, bukan oleh saya dan teman-teman saya. Kok Bambang Nursena malah nuduh Unitarian menggelar seminar dan menghadirkan Nugroho sendiri. Ini benar-benar penipuan publik. Dan penipuan ini dilakukan oleh orang yang ngakunya sejarah hebat. Orang yang paham sejarah. Orang yang ngerti sejarah gereja. Sekali lagi sobat-sobat, bayangkan. Kejadian tahun 2007 yang diceritakan oleh Bambang Nursena pada tahun 2008. Salah. Lah kok dia Bambang Nursena ini dipercaya ketika dia bicara tentang sejarah gereja belasan abad yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Kok percaya? Hello, come on. Mikir mas bro, mikir.
Ya, sudah salah, sudah ngawur, fitnah lagi. Fitnahnya gini, tujuan seminar itu jelas, untuk mencari dukungan para ahli, seolah-olah membenarkan ajaran mereka. Ya. Jadi Nur Sena ini menuduh Unitarian membuat seminar dengan tujuan mencari dukungan para ahli. Weleh, Bambang. Parah deh lu, parah. Ampun Bambang. Sekali lagi ya, sobat-sobat Warin, coba bayangkan. Bagaimana bisa Bambang Nursena menceritakan sejarah yang terjadi ribuan tahun yang lalu? Gereja-gereja di abad pertengahan, gereja-gereja awal, sejarah-sejarah gereja di belahan dunia yang lain. Di zaman yang jauh sekali di belahan dunia yang lain. Sedangkan ketika seorang Nursena menceritakan sejarah yang baru terjadi belum setahun yang lalu, yaitu Bambang Nursena cerita tentang sejarah yang terjadi tahun 2007, diceritakan oleh Nursena tahun 2008. Sama-sama di Indonesia, Bambang Nursena di Indonesia, terus seminar itu juga adanya di Semarang tahun 2007. Di Indonesia dan baru kejadian setahun yang lalu. Salah, fatal. Artinya, kejadian yang begitu dekat dengan dia saja, dia salah fatal. Apalagi dia mau cerita tentang sejarah gereja zaman bapak-bapak gereja, zaman Ignatius, zaman Polikarpus Semelekete, wele. Aduh. Gini kok dipercaya. Kemudian saya tambahkan satu lagi. Kengawurannya Nursena ini ya. Jadi di sini dia mengatakan demikian. Kaum Unitarian yang buta sejarah dan rata-rata kurang cerdas itu. Bla 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 katanya. Jadi dia menganggap saya dan teman-teman saya Unitarian dianggap buta sejarah. Bambang Nursena kayak sing paling ngerti-ngerti wae to, Bambang. Ya. Terus dia mengatakan di sini bahwa Unitarian memanfaatkan para teolog ya. Ini nih, saya bacain ya. Tetapi mereka sangat gencar menyerang ajaran gereja. Kita dituduh menyerang ajaran gereja katanya. Bahkan untuk maksud itu, jadi Nugroho juga menjadi pendiri Asosiasi Pendeta Indonesia atau API. Jadi untuk maksud mengajarkan ajaran Unitarian katanya Pak Nugroho itu Cahyadi Nugroho dituduh mendirikan Asosiasi Pendeta Indonesia. Seolah mereka rancang sebagai tandingan KWI, PGI atau PII yang mewadahi Kristen mainstream. Dalam wadah API ini, perhatikan baik-baik ya. Dalam wadah API ini, agaknya mereka bisa leluasa menggarap para pendeta praktisi jemaat. Wih, ngeri ya. Bambang Nursena menuduh Cahyadi Nugroho mendirikan API untuk menggarap pendeta praktisi jemaat yang menjadi anggotanya dan pada gilirannya menyeretnya ke ajaran-ajaran mereka. Ya. Jadi dalam hal ini Cahyadi Nugroho difitnah oleh Bambang Gentolet ini. Ya, si Nursena ini memfitnah Cahyadi Nugroho dengan mengatakan Cahyadi Nugroho mendirikan Asosiasi Pendeta Indonesia untuk menggiring pendeta-pendeta supaya nantinya ikut ajarannya. Nah, sahabat-sahabatku, saya perlu klarifikasi sedikit hal ini ya. Saya bukan anggota API, tapi saya sangat tahu dulu saya pernah membaca ART-nya, Anggaran Dasar Rumah Tangga Asosiasi Pendeta Indonesia. Dan di salah satu ART-nya itu dituliskan bahwa anggota Asosiasi Pendeta Indonesia di dalam organisasi tidak boleh bicara doktrin gereja. Jadi jelas ya, mau pendeta dari manapun mau gabung di situ silakan, tapi tidak boleh bicara doktrin gereja. Itu aturan anggaran dasar organisasi Asosiasi Pendeta Indonesia. Sehingga adalah bohong jika Bambang Nursena mengatakan atau memfitnah menuduh Cahyadi Nugroho mendirikan Asosiasi Pendeta Indonesia untuk menggiring pendeta-pendeta biar bisa ikut ajarannya. Ya, ini bohong, ini benar-benar fitnah yang sangat jahat, culas, licik dilakukan oleh Bambang Nursena ini. Ya, jadi sahabat-sahabatku, sesungguhnya saya tahu, ya, saya beberapa kali ketemu dengan Pak Cahyadi Nugroho. Bahkan dia akrab juga dengan bukan hanya pendeta Kristen ya, dia akrab dengan pendeta Hindu. Bahkan dia beberapa kali membuat seminar dengan pendeta Hindu, juga dengan biksu-biksu Buddha, agama-agama lain ya. Jadi adalah tidak mungkin Cahyadi Nugroho mendirikan Asosiasi Pendeta Indonesia untuk merangkul pendeta-pendeta supaya ikut ajarannya. Enggak. Ya.
Jadi dalam hal ini Bambang Nursena juga memfitnah Cahyadi Nugroho. Wih, ngeri ya. Bambang Gentolet satu ini parah memang. Ya, jadi sobat-sobatku, Bambang Nursena terbukti. Bicara kejadian yang baru setahun yang lalu saja salah, tok. Isinya asumsi, tuduhan, dan fitnah. Apalagi ketika dia bicara sejarah gereja yang belasan abad itu ribuan tahun yang lalu. Ya, jadi saya kasihan kepada orang-orang yang begitu mengagum-agumkan Bambang Nursena, membangga-banggakan Bambang Nursena, katanya pinter sejarah, bla 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 bla. Halah, kejadian setahun beberapa bulan yang lalu saja sudah salah kok. Ngomong sejarah ribuan tahun yang lalu. Please deh. Oke, sobat-sobatku. Selanjutnya, apalagi kebohongan atau fitnah yang dilakukan oleh Bambang Nursena melalui makalah dan seminarnya ini. Ada beberapa hal lainnya, tapi saya akan bahas lagi satu hal penting. Adapun satu hal penting ini adalah bisa dibilang suatu kengawuran yang sangat parah dilakukan oleh Bambang Nursena. Kengawuran apa ini pula? Kengawuran yang dilakukan Bambang Nursena adalah ketika dia berusaha mendirikan doktrin Tritunggalnya dengan nekat mengatakan bahwa kata ego eimi yang dikatakan oleh Yesus ya, tertulis di Perjanjian Baru, ego eimi, katanya artinya atau maknanya adalah menunjuk kepada Yod He Vav He, atau menunjuk kepada Yahweh, Allah yang di Perjanjian Lama. Jadi karena Yesus berulang kali tercatat dalam Injil, Yesus mengatakan ego eimi, yang artinya adalah anihu atau akulah dia. Nah, oleh Bambang Nursena, kata-kata Yesus nih diartikan bahwa ini adalah bukti bahwa Yesus adalah Yahweh. Dan argumen seperti itu ya juga dilakukan oleh Rita Wahyu ya, yang juga mengatakan bahwa karena Yesus berkata ego eimi, berarti itu artinya Yesus adalah Yahweh. Nah, sahabat-sahabatku, sebenarnya di beberapa video saya yang terdahulu saya sudah membahas beberapa kali. Sebenarnya kata ego eimi dalam bahasa Yunani itu, atau dalam bahasa Ibraninya anihu, atau dalam bahasa Indonesianya akulah dia. Ini bukan sebuah kata-kata yang keramat, ini sebuah bahasa yang biasa, yang bisa diucapkan oleh siapa saja. Sehingga adalah kebohongan publik, penipuan teolog. Ketika teolog-teolog model Rita Wahyu dan Bambang Nursena dan teman-temannya ini masih nekat sampai zaman now mengatakan bahwa ego eimi adalah menunjuk kepada Yahweh. Ya, saya tidak akan berpanjang lebar dalam menjelaskan, cuman singkatnya begini aja. Saya beri bukti bahwa di Perjanjian Lama itu yang menyebut kata ego eimi itu bukan hanya Yesus. Cuman lucunya, guru-guru pengajar Trinitas ini nekat ketika Yesus berkata ego eimi, diartikan bahwa wah ini adalah Yahweh. Tetapi ketika Zakaria di dalam Lukas 1 ayat 18 juga mengatakan kata ego eimi, Zakaria tidak dianggap sebagai Yahweh. Teman-teman bisa buka sendiri ayatnya nanti. Lukas pasal 1 ayat 18 itu ada Zakaria. Kalau dalam teks Yunaninya, Zakaria mengatakan kata ego eimi, akulah dia. Di ayat 19 juga, Lukas 1 ayat 19, ada malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel juga berkata ego eimi, atau akulah dia. Kemudian di Kisah Para Rasul 10 ayat 21, Petrus, Rasul Petrus ya, juga berkata ego eimi. Begitupun di 1 Timotius 1 ayat 15. Paulus juga berkata-kata ego eimi. Dan di Injil Yohanes 9 ayat 9, ada kisah seorang pengemis buta yang disembuhkan oleh Yesus, dan di depan banyak orang kemudian dia berkata ego eimi. Nah, jadi ketika malaikat Gabriel, Zakaria, Petrus, kemudian Paulus dan pengemis buta itu mereka semua juga berkata-kata ego eimi. Nah, kata ego eimi ini oleh orang-orang model Bambang Nursena dan Rita Wahyu tidak diartikan bahwa lo mereka adalah Yahweh. Tidak. Tapi giliran Yesus yang berkata ego eimi, tiba-tiba diartikan lo ini adalah bukti Yesus adalah Yahweh. Jadi ini adalah sebuah kalau dibilang bodoh banget itu ya cocok ya, kebodohan yang banget, kengawuran yang sangat parah, nekat dilakukan oleh guru-guru pengajar Trinitas dengan mengatakan bahwa ego eimi adalah bukti bahwa Yesus adalah Yahweh. Sedangkan sebenarnya ego eimi hanya sebuah kata-kata biasa yang bisa diucapkan oleh siapa saja, seperti oleh Petrus, Paulus, malaikat Gabriel, Zakaria maupun pengemis buta itu. Jadi tidak ada spesialnya. Tapi demi mengajarkan Trinitas maka dibuatlah sebuah manipulasi bahwa ego eimi ini menunjuk kepada Yahweh. Begitu kata Bambang Gentolet ini.
Baik sobat-sobat wartawan Injil, ya. Tadi kita sudah melihat beberapa poin kengawuran, ketidakbecusan Nursena dalam membahas sejarah yang baru terjadi setahun yang lalu. Kemudian nekatnya Bambang Nursena melakukan fitnah dan pembohongan publik ya. Tapi intinya sobat-sobat, kesalahan fatal Bambang Nursena dan murid-muridnya itu ketika mengkaji Alkitab. Kalau sejarah sudah jelas mereka ngawur ya, sampai naik udele dewi ya. Tapi kalau membahas Alkitab, inti kesalahannya itu ini. Ajaran Alkitab mengatakan bahwa Bapa ini sebagai satu-satunya Allah yang benar. Jadi baik Yesus maupun para rasul menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Yesus mengatakan di Yohanes 17 ayat 3, Paulus juga berkata di 1 Korintus 8 ayat 6 dan lain-lainnya ya, bahwa yang disebut sebagai Allah itu Bapa ini. Dan Yesus adalah utusan Allah atau anak Allah, Mesias, Kristus, orang yang diurapi oleh Allah, imam dan raja, kemudian rasul, nabi dan sebagainya ya. Sedangkan Roh Kudus adalah kuasa aktif Allah atau penolong yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi inti ajaran Alkitab yang disebut sebagai Allah yang benar itu hanya Bapa, Bapa saja. Ini loh ajaran Alkitab. Allah itu Bapa. Nah, sedangkan inti kesesatan ajaran Nursena dan murid-muridnya adalah mengatakan bahwa Allah adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Allah adalah Bapa, Putra atau Yesus dan juga Roh Kudus. Inilah Allah. Dan penafsiran seperti ini jelas sangat ngawur, sebagaimana ngawurnya Bambang Nursena menjelaskan tentang sejarah yang baru terjadi setahun yang lalu. Sejarahnya ngawur, pemahaman Alkitabnya pun ngawur. Ya, inilah yang terjadi sehingga Bambang Nursena bisa menjadi seorang pemfitnah dan penipu. Baik, sekian dulu video pada kali ini. Sahabat-sahabatku, saya akan tutup dengan satu ayat ya. Sahabat-sahabatku ingat di dalam ayatnya. Efesus pasal 2 ayat 2. Dan juga Efesus pasal 6 ayat 12. Ini harus diingat ayatnya. Meskipun kita sudah mengetahui kesesatan dan kejahatan intelektual yang dilakukan Bambang Nursena dengan melakukan kebohongan publik dan juga memfitnah beberapa orang, tapi kita jangan terlalu benci dengan Bambang Nursena yang unyu-unyu ini, yang jenggotnya tebal ini ya. Jangan ya. Mengapa? Karena dalam Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 12 kita diingatkan bahwa sesungguhnya musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi kuasa-kuasa jahat yang ada di udara. Tertulis dalam Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 12. Sehingga kita boleh membenci, menolak, bahkan menentang keras ajaran dari Bambang Nursena. Tapi jangan benci orangnya secara berlebihan. Sebab orangnya harus kita kasihi. Dan Yesus mengatakan, kasihlah orang yang memusuhi kamu. Tetapi yang harus kita tegakkan adalah tolak mentah-mentah ajarannya. Jangan benci orangnya. Sebab sesungguhnya Bambang Nursena sedang dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat. Sehingga ketika membaca ayat Alkitab yang jelas menjadi kacau ya. Mengkaji sejarah yang terang benderang diputar balik demi mengajarkan Trinitas. Baik, itu aja sobat-sobatku. Sekali lagi jangan benci secara berlebihan karena musuh kita bukan manusia, bukan darah dan daging, tapi kuasa-kuasa jahat yang ada di udara. Baik, sekian dari saya pada kesempatan ini. Salam wartawan Injil untuk Indonesia. Haleluya.